Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nenti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak dan Ibu guru, mari kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif kita pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam rangka pemaparan diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara yang akan berlangsung: sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Parigi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Nancy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dan terhormat pula Ketua Pengajar Praktik dalam kegiatan penggerak ini, dan hal ini Bapak Wali SPD. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak yang insya Allah sebentar akan disampaikan oleh unit SPD. Ucapan terima kasih kepada kita semua di mana mendukung kegiatan acara ini, karena ini adalah bagian dari kegiatan kita semua. Jangan beranggapan bahwa acara ini hanya kegiatan Unity, tapi kita bersyukur di sekolah ini ada teman kita yang berjuang mengikuti guru penggerak ini, yang insya Allah harapan kami sebagai yang dikerjakan pemimpin di SD 3 Parigi ini, mudah-mudahan dengan selesai Unity bersertifikat mengikuti kegiatan ini, teman-teman yang lain mengikuti, karena itu bagian dari tugas guru. Untuk itu, hal yang utama yang saya perlu sampaikan dalam kegiatan intinya adalah di mana di situ adanya berpikir kita harus berbicara budaya positif, meliputi sisi politik, teori motivasi, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, yang ini sementara akan dijelaskan langsung oleh teman kita yang berjuang untuk guru penggerak ini, dan insya Allah harapan kita sekali saya ulangi, kegiatan ini dapat berkembang atau menjalar kepada teman-teman yang lain. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, karena sebentar ada kegiatan khusus kita, ada beberapa kebutuhan kelulusan di tempat ini. Marilah kita sama-sama dengarkan pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak akan disampaikan oleh Ibu SPD. Demikian itu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kedua, pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak disampaikan oleh
Ibu Nenti SPD. Kepadanya silakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu guru meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita akan membahas tentang diseminasi budaya positif. Itu adalah pembelajaran di calon guru penggerak di modul 1.4. Oke, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang kepada saya. Nah, pada hari ini kita bersama-sama di sini bersama Bapak dan Ibu guru untuk mendengarkan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan waktunya dan meluangkan waktunya kegiatan ini. Oke, selanjutnya mungkin kayaknya saya melihat tegang semuanya ya, tegang. Jadi untuk itu mungkin saya minta Ibu guru, Bapak dan Ibu guru berdiri. Kita akan senyum selama 10 detik. Berhadap-hadapan senyum selama 10 detik, ya. Oke. Senyum. Oke, senyum yang penting senyum selama 10 detik. Senyum, biar tidak terasa tegang. Cari pasangannya, kemudian dia dan cari tegang, oke, cari pasangannya. Oke. Saya mungkin saya ya. Biar kelihatan. Oke. Ya, hanya senyum, jangan lihat kulitnya, lihat matanya, rasa matanya. Oke. Sudah. Oke, mulai. 1, 2, 3, saya mulai. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru, silakan duduk kembali. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kami di guru penggerak itu ada kita yang namanya suatu aksi nyata. Pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan diseminasi budaya positif. Oke. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini adalah yang pertama ada 3 tujuan yang kita capai. Yang pertama itu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Dan tujuan yang ketiga adalah menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi tujuan yang harus kita capai yaitu ada 3. Nah, sebelum saya lanjut mungkin akan umpan balik, kira-kira ada tidak yang bisa bantu saya apa itu budaya positif? Saya yakin di sini kita sudah melakukan itu budaya positif. Ada? Apa itu budaya positif? Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah ada salah satu perwujudan dari visi. Jadi bahwa visi yang kita hasilkan kemarin itu adalah merupakan perwujudan dari sini, yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ternyata visi yang kita buat itu terkandung bagian dari budaya positif.
Oke. Selanjutnya ada enam elemen atau dimensi dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, restitusi dengan posisi lima posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga, restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama kita membahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya tanya lagi, saya ulang balik lagi, apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak dalam mengontrol terbentuk kepercayaan diri dengan nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Ya, jadi disiplin positif adalah pendekatan yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, bertanggung jawab dan berpikir kritis. Jadi bahwa disiplin positif ini seperti itu, kita harus mengembangkan peserta didik itu yang bertanggung jawab, mandiri, berpikir kritis, dan harus menjadi lebih baik. Ya. Kemudian kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Ya, pada peraturan tata tertib, kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, mungkin kebanyakan selama ini yang kita lakukan itu adalah menghukum. Ya, yang menghukum. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau perlu tidak perlu, bahkan kalau bisa tidak perlu dilakukan hukuman. Ada alternatif lain yang kita lakukan tanpa menghukum si anak tersebut apabila melakukan suatu pelanggaran. Ya, karena mohon maaf, mungkin selama ini kita tidak bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Ya, karena pada dasarnya kita melakukan pendidikan kepada anak itu, pada anak yang bersalah biasanya kita menghakimi, ya, menghakimi tanpa melihat kira-kira latar belakang anak tersebut melakukan kesalahan karena apa. Kemudian juga mungkin kita melihat, kita menghakiminya tanpa kita tahu latar belakangnya seperti apa. Nah, itu mungkin ketika kita memberikan suatu sanksi kepada anak tersebut, tidak ada penyelesaian dan solusi kira-kira yang harus dicapai agar anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatan yang akan dilakukan. Oke, fokus utama penerapan disiplin positif adalah membantu siswa memahami konsekuensi dan tindakan, dan mereka mengajarkan mereka agar mengatasi konflik dan tantangan dengan cara yang sehat. Jadi fokusnya adalah membantu siswa untuk memahami konsekuensinya. Jadi itu adalah konsep dari disiplin positif ini. Kemudian yang tadi adalah disiplin. Sekarang kita beralih di bagian B, yaitu penerapan nilai kebajikan. Ya. Selain disiplin positif, kita juga mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal yang juga memiliki peran yang krusial dalam pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran ini, nilai terkandung dalam itu ada kejujuran, kerjasama, apalagi rasa empati, tanggung jawab. Jadi nilai-nilai tersebut ada di nilai kebajikan universal yang harus
seorang murid, dan itu atas dorongan dari kita semua di sini. Kemudian kadang kita di dalam kelas guru memasukkan nilai-nilai ini dalam pembelajaran melalui satu cerita atau diskusi atau aktivitas yang berbasis kelompok. Dan ini membantu siswa untuk memahami nilai-nilai kebajikan tersebut dalam konteks yang relevan dengan nilai-nilai yang diharapkan. Oke, di sini ada video yang saya munculkan, yaitu penerapan dari nilai kebajikan. Nah, ini adalah merupakan contoh penerapan kebajikan. Oke. Oke, tadi sudah ada video yang hanya 14 detik. Di situ adalah contoh dari penerapan nilai kebajikan, yaitu pembentukan peserta, di mana contoh yang sama itu adalah dengan pembentukan karakter peserta didik, yaitu kita bentuk peserta didik itu dengan caranya dengan kita sambut siswa itu dengan kita senyum, kemudian kita apakan? Habis senyum apa? Senyum, kemudian disalami, terus disapa. Jadi kita sambut siswa kita dengan senyum, terus salam dan sapa. Nah, foto yang kedua yaitu penerapan nilai kebajikan dengan pembiasaan Jumatronigi. Ya, pembiasaan Jumatronigi. Kita bentuk karakter yang anak-anak itu ya, dengan yang berkaitan yang berakhlak mulia, dengan kita melakukan kegiatan kita yaitu setiap hari Jumat yang kita sebut dengan pembiasaan Jumatronigi. Selanjutnya bagian kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang pertama motivasi. Ya. Menurut Diane Basen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini biasa kita lakukan dan biasa dilakukan oleh siswa. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang ini yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi ini bersifat eksternal. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini banyak-banyak terjadi dalam kita. Kadang kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan suatu apa? Suatu imbalan. Nah, ya, orang ini adalah motivasi. Orang ini selalu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, saya tidak ini kepada Bapak dan Ibu, tapi biasanya ini terjadi di sekitar kita. Karena apa yang kita lakukan, kita harus tahu dulu kira-kira apa yang kita dapatkan apabila kita melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang maka mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka orang ini adalah motivasi akan
Hukuman dan penghargaan. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Sebelum lanjut, ada yang bisa bantu apa itu hukuman dan seperti apa itu hukuman dan konsekuensi itu seperti apa? Ya, hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu seperti apa? Selama ini mungkin kita banyak-banyak melakukan ini, entah itu hukuman ataupun konsekuensi, dan mungkin mohon maaf kita belum bisa membedakan mana itu merupakan hukuman dan mana itu merupakan konsekuensi. Oke, jadi yang pertama hukuman itu dia bersifat tidak terencana. Misalnya kita melihat anak yang berkelahi, kita panggil secara tiba-tiba dan kita berikan suatu hukuman, dan dia sifatnya satu arah, ya. Dan selalu pihak guru yang memberikan hukuman tersebut, ya. Dan murid hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui suatu kesepakatan atau tawar-menawar. Si murid terima saja ketika ada kesalahan dilakukan dan guru menghukumnya, murid tersebut ya terima-terima saja tanpa membantah, dan biasanya terjadi seperti itu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi di mana sudah terencana atau selanjutnya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Jadi konsekuensi itu dia sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila melanggar. Jadi konsekuensi itu dia sudah disepakati antara guru dan murid. Dan ketika si murid melanggar dan memberikan konsekuensinya, si murid tersebut sudah tahu bahwa perbuatan saya ini salah. Ya. Pada konsekuensi, murid tetap tidak dibuat nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Selanjutnya bagian C, hukuman dan penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ada tindakan-tindakan yang memberikan penghargaan itu sama dengan menghukumnya. Jadi ada tindakan-tindakan kita berikan penghargaan kepada murid tersebut, tetapi itu sama saja dengan kita menghukum si murid tersebut. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek. Saya ulangi, yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan yang tidak efektif. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan yang mengurangi kecepatan. Penghargaan yang menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan yang menghukum. Saya akan jelaskan satu persatu di setting ini. Jadi
mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki suatu tujuan, disiplin pasti dan memulihkan dirinya setelah berbuat suatu kesalahan. Ayat ketiga yaitu keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu guru kalau keyakinan kelas ini sudah diterapkan di dalam kelasnya masing-masing ya Bu guru. Sudah ya? Sudah. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kenapa ini keyakinan kelas harus ada dalam harus kita terapkan di dalam kelas atau di sekolah? Apakah keyakinan itu sama saja dengan peraturan sekolah? Ya. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan sekolah? Beda. Sama apa beda? Ya. Jadi ya, kita paham dulu pengertian dari keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar yang efektif. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara murid dan guru. Kesepakatan antara murid dan guru untuk membantu guru bekerja sama membentuk suatu kegiatan belajar yang efektif. Selama ini kita hanya mengenal yang namanya peraturan, ya peraturan sekolah, dan peraturan sekolah itu dia dibuat oleh pihak. Siapa yang membuat peraturan sekolah? Guru. Kalau kesepakatan kelas dia dibuat oleh antara guru dan siswa. Oke. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi kita membentuk keyakinan kelas itu kita mengesampingkan hal-hal yang namanya suku bangsa, terus latar belakang maupun agama. Apa sih tujuan kita membuat suatu keyakinan kelas? Untuk apa itu tujuan kita buat keyakinan kelas? Oke, jadi ada beberapa tujuan kita membentuk suatu keyakinan kelas. Yang pertama yaitu agar kita menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi tujuan kita itu adalah agar proses pembelajaran kita itu berpusat kepada siswa. Yang kedua, memunculkan ketertiban murid. Kemudian dalam menentukan kelas yang diinginkan, selanjutnya menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Jadi itu adalah tujuan kita membentuk suatu keyakinan kelas. Di sini saya menampilkan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Ya, jadi ada 4 tahap. Yang pertama adalah siswa itu menulis dulu keyakinan. Jadi kita berikan kebebasan kepada siswa untuk menulis kira-kira apa yang harus kita sepakati. Ya, jadi diberikan kebebasan kepada murid. Kemudian guru bersama siswa mengulas keyakinan yang sudah ditulis. Selanjutnya guru dan siswa dari semua keyakinan ditulis oleh siswa kita memilih yang penting. Dan selanjutnya adalah kita cek keyakinan dan kita sepakati bersama, yaitu antara murid dan guru. Jadi keyakinan kelas itu harus disepakati antara murid dan guru, bukan hanya guru yang menyepakatinya. Oke, berikut saya tampilkan tahapan-tahapan, di mana yang gambar pertama ini adalah pada saat dia menuliskan keyakinannya. Kemudian setelah itu dia tempel di papan. Selanjutnya bersama guru memilih kesepakatan yang penting. Dan selanjutnya
Bagian keempat dari halaman budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Di sini saya tampilkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi kebutuhan kita yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang fisiologi, misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Ya. Jadi itu merupakan kebutuhan dari bertahan hidup. Jadi ternyata rumah, makanan ini sama kayak kebutuhan primer kayaknya. Yang sama kayak kebutuhan primer. Ada rumah, ada kesehatan, ada makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan psikologi akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan akan memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk berasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Kebutuhan ini meliputi keinginan berharga yang bisa dianggap perbedaan dan bisa dianggap sebagai suatu pencapaian. Yang keempat itu kebutuhan kebebasan. Ternyata kita manusia ini butuh kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu akan kemandirian, yaitu merupakan otonomi untuk memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yaitu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ternyata tertawa kita juga itu diatur. Halaman kelima yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Dan materi yang menarik ya. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya. Penghukum itu apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, ya, jadi kalau ada guru yang berkata seperti ini, berarti dia posisinya sebagai penghukum. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas, sama kita mengancam. Ya, atau contoh yang lain, kamu selalu saja salah. Artinya kadang-kadang kita melihat anak yang nakal, tanpa sadar kita keluarkan kata-kata, kamu ini nakal terus. Kamu terus, ya. Nah, jadi kalau posisi seperti itu ternyata kita sebagai guru yang berada di posisi penghukum. Yang kedua, posisi merasa bersalah. Jadi guru pada posisi ini biasanya akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru seperti ini adalah
ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi dia menggunakan kata-kata yang membuat si anak tersebut merasa bersalah bahwa dia melakukan kesalahan tersebut. Ya. Kadang anak-anak yang tidak mengerjakan tugas atau PR, kadang kita mengeluarkan katakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sampai tidak mengerjakan PR? Apabila kita berkata seperti itu, maka kita seorang guru berarti ada di posisi membuat merasa bersalah. Oke. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini banyak terjadi dengan kita. Sekarang itu antara murid dengan guru sudah tidak ada batasan. Kadang murid menganggap kita itu sebagai seorang teman, ya, menganggap kita sebagai seorang teman. Di mana pada posisi ini kita tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid untuk selalu melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Dan pada posisi ini guru akan selalu berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kadang anak-anak pada saat mengerjakan, misalnya kita menjadi guru suatu guru pengganti. Ketika ada guru kelas tersebut tidak datang, kita menggantikan guru itu masuk di dalam kelas. Nah, si anak cuek karena itu bukan guru saya, itu bukan wali kelas saya. Nah, maka kadang kita menggunakan posisi sebagai murid untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan kata-kata seperti ini. Jadi dia kita anggap sebagai teman agar dia bisa menganggap kita bahwa kita juga itu di sini. Ya. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi ini adalah memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dan pada posisi ini, guru selalu berkata, apa yang telah kamu lakukan? Biasanya guru akan berkata apa yang sudah kamu lakukan. Dan posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer. Posisi manajer adalah guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer kadang akan berkata, apakah kamu meyakininya? Kebanyakan kita melakukan hal tersebut dan banyak-banyak kita sebagai guru berada di posisi kontrol yang yaitu sebagai manajer. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali pada kelompok mereka. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ya, jadi pada tahap validasi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian proses pembelajaran di mana kita menggasar identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, di mana itu berdasarkan prinsip-prinsip yaitu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna, memunculkan motivasi secara introspektif maupun mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Di sini saya akan tampilkan kasus, di mana kasus pertama itu saya akan tampilkan dalam berupa video. Anda tahu kenapa sampai ibu tahun ini
kamu menghargai sama Tuhan, penting. Nah, kalau seperti itu, terus kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya harus lebih banyak berdoa. Jadi, kamu harus lebih banyak. Apakah kamu akan bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Bagaimana caranya? Jadi seperti itu ya. Jadi jika ada yang kamu yang jelek, maunya tersebut, kamu harus berkata kepada Lukas atau guru yang mengajar pada saat itu ya. Oke, jadi untuk itu mungkin saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat ya belajarnya. Ya, tetap semangat ya. Oke, terima kasih kalian. Jadi itu adalah contoh kasusnya. Selanjutnya ada tanggapan dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada dari kelas 5. Saya sangat senang belajar berdiskusi dari guru untuk mengendalikan amarah akibat perilaku teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghargai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah Bapak dan Ibu guru contoh kasus yang saya ambil. Saya mengambil 2 kasus di sini. Yang satu itu kasus yang suka kontak, dan yang kedua itu kasusnya orang anak yang suka makan di dalam kelas. Ya. Kasusnya. Selanjutnya tanggapan dari si anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali belajar diskusi oleh ibu guru karena saya bisa membuat kebiasaan saya terlambat bangun dan makan barang. Saya harus cepat tidur agar tidak terlambat bangun. Oke, Bapak dan Ibu guru, jadi itulah tadi contoh kasus yang saya tampilkan, di mana saya mengambil kasus yang pertama itu adalah anak yang suka dicatat pekerjaannya dan anak yang suka makan dalam kelas secara diam-diam, bahkan terlambat datang ke sekolah. Jadi maka kita sampai pada suatu kesimpulan di mana bahwa budaya positif menekankan pentingnya guru untuk menjadi penggerak bagi budaya positif di sekolah. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar.
Itulah tadi penyampaian dari Deputi SPD, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita persiapkan ya, alhamdulillah dan ditutup tadi jadi karena hari ini bertepatan dengan rapat penetapan kelulusan di peserta ujian kita ini, jadi ada mengundang untuk responden dalam pengurus komite. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru sudah membersamai saya pada kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru hebat.